Bapa di surga, kami bersyukur pagi ini kembali kami bertemu kembali dalam persekutuan sekolah minggu di GM Nusa Pakam. Kami bersyukur pimpinan Tuhan sepanjang hari-hari yang kami lewati, dan terutama kami bersyukur Tuhan karena Engkau mengasihi kami. Kami bersyukur Engkau mau mati bagi penebusan dosa kami. Bahkan kami bersyukur Tuhan Engkau bangkit membuktikan Engkau sebagai Allah yang penuh dengan kuasa, dan kami bersyukur Engkau menyediakan penyelamat bagi hidup kami. Kami bersyukur untuk semua berkat-berkat yang kami terima sepanjang hari-hari yang kami lewati. Bapa di surga, saat ini kami mau memuji, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan mau menolong kami dimanapun kami berada di rumah kami masing-masing, sehingga kami boleh sungguh-sungguh beribadah dan mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Bapak, berkati ibadah kami. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Sudah siap untuk memuji Tuhan? Langsung undang semuanya bagi berdiri yuk. Oke, kita nyanyikan lagu Hello Hello How Are You? You are my friend and I love you. Juru selamat bagi manusia, karena manusia sudah kehilangan jatuh dalam dosa, sudah kehilangan kehidupan kekalnya, sehingga Yesus menjadi penebus, sehingga kita bisa dengan sukacita kembali bersama dengan Allah kita nantinya di kehidupan di surga. Sungguh sebuah sukacita. Mari kita nyanyikan pujian karena Yesus sebagai juru selamat kita.
Kita mendengar cerita firman Tuhan, kita nyanyikan satu lagu. Ku ingin dengar cerita. Hari Minggu dan selamat pagi juga buat kita semua ya. Hari ini tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita terlebih dahulu berdoa dulu ya. Semua dengan sikap yang tenang, duduk yang rapi, kita lipat tangannya, kita tutup mata dan tunduk kepala. Kita berdoa ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan berikan kepada setiap anak-anak sekolah minggu yang mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Meskipun kami di rumah, tetapi tidak mengurangi semangat kami untuk memuji nama Tuhan. Tuhan Yesus, sebentar kami akan dengar-dengaran akan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu menolong kami semua supaya mengerti firman Tuhan dan firman Tuhan tumbuh di dalam hati kami dan berbuah sehingga sifat kami, karakter kami semakin serupa dengan Kristus dan kami menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, berbicaralah Engkau, kami mau mendengarkannya. Di dalam dan demi Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, adik-adik, contoh mau bertanya kepada kita semua. Ada nggak di antara kalian punya pengalaman terhilang atau tersesat di suatu tempat? Nah, contoh punya pengalaman loh. Kalau contoh pada waktu SD pernah mengalami hilang gitu ya, hilang di suatu tempat. Pada waktu itu, contoh dan mama contoh, kakak contoh pergi berbelanja ke suatu tempat perbelanjaan. Namun di tempat perbelanjaan itu ada sebuah permainan yang menurut contoh itu sangat menarik untuk dilihat. Lalu contoh melihat permainan itu yang begitu menakjubkan. Sehingga contoh tidak sadar bahwa mama dan kakak contoh sudah tidak ada di dekat dengan contoh. Akhirnya contoh sadar, contoh melihat ke kanan dan ke kiri, ternyata sudah tidak ada mama dan tidak ada orang yang contoh kenal. Lalu contoh berusaha mencari di tempat-tempat yang contoh juga tidak tahu. Akhirnya ketika contoh mencari, beberapa menit kemudian contoh melihat kakak contoh. Lalu contoh panggil, kakak, begitu ya. Akhirnya kakak contoh melihat contoh dan ternyata kakak contoh itu juga sedang mencari contoh. Akhirnya contoh senang deh karena tidak jadi hilang atau
tersesat. Adik-adik, firman Tuhan juga mengatakan kalau contoh dan adik-adik kita dari lahir, kita juga sudah mengalami tersesat atau hilang karena dosa. Karena apa? Karena dosa. Dosa adalah artinya kita melakukan kesalahan-kesalahan yang membuat kita terpisah atau membuat kita jauh dari Allah. Karena dosa atau kesalahan yang sudah diperbuat oleh manusia. Akan tetapi adik-adik, ada yang Alkitab katakan atau ada kabar baik mengatakan bahwa ada seseorang yang mencari contoh adik-adik atau kita manusia untuk diselamatkan. Siapakah dia? Yuk kita baca firman Tuhannya ya. Hari ini kita buka dari Alkitab kita, Lukas 19 ayatnya yang ke-10. Kalau ada Alkitabnya kita boleh buka, tapi kalau tidak ada pegang Alkitab, kita boleh ikutin dari contoh ya. Kita buka Lukas 19 ayatnya yang ke-10. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Sekali lagi ya. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Nah, adik-adik, Alkitab katakan bahwa ada anak manusia. Siapakah anak manusia itu? Contohkah? Adik-adikkah? Ya, yang dimaksud di sini adalah anak manusia adalah Tuhan kita Yesus Kristus. Dia datang ke dunia, dia lahir di kandang domba di Bethlehem. Untuk tujuannya adalah mau mati di kayu salib, menyelamatkan manusia, untuk mengampuni dosa-dosa contoh, dosa-dosa adik-adik, dosa-dosa kita semua. Ya, jadi Yesus datang, dia untuk menyelamatkan, menghapus dosa atau kesalahan yang manusia perbuat. Dia mencari yang tersesat dan dia juga menyelamatkan yang terhilang. Bukan itu saja adik-adik, tetapi Tuhan Yesus juga mau menyelamatkan melalui apa yang Yesus lakukan di atas kayu salib. Nah, Tuhan Yesus ingin semua manusia, contoh dan adik-adik mendapatkan keselamatan. Yesus tidak mau kalau kita mendapatkan hukuman dari dosa yang sudah kita perbuat, sehingga Yesus mau mengampuninya. Nah, coba kita baca sekali lagi ya firman Tuhan dari Lukas 19 ayatnya yang ke-10. Sebab anak manusia datang untuk menyelamatkan, untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Nah, adik-adik, bagi kita, bagi kamu yang ada Tuhan Yesus di dalam hati, maka Alkitab katakan kita sudah tidak lagi tersesat, atau kita sudah tidak lagi hidup di dalam dosa. Kita sudah tidak lagi melakukan kesalahan. Tetapi mungkin ada di antara kita atau teman kita, adik kita, saudara kita yang belum pernah mendengarkan tentang Tuhan Yesus yang mau mengampuni dosa manusia, atau ada di antara kita yang belum mengetahui atau belum pernah mendengar tentang Tuhan Yesus. Marilah kita sampaikan kepada mereka. Siapa tahu atau mereka mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, sehingga dia bisa menjadi anggota
dalam kerajaan sorga. Kita merasa sukacita karena ada anggota baru yang masuk ke dalam keluarga Allah. Namun adik-adik, kalau di antara kita belum percaya atau kita belum mengenal Tuhan Yesus, kita masih hidup di dalam dosa. Kita masih tersesat, kita masih terhilang. Itu firman Tuhan katakan. Sehingga kalau kita tidak memiliki Tuhan di dalam hati kita, kita masih tersesat, kita masih terhilang. Sehingga kita harus ketahui, kita harus ingat bahwa ada seseorang yang mencari kita. Siapakah dia? Ya, Yesus Kristus. Dia mau kita percaya kepadanya. Yesus mau kita yang tersesat, yang hilang, mau mencari Yesus, atau kita mau percaya kepadanya, ya, supaya dosa-dosa yang harusnya kita tanggung Tuhan ampuni, sehingga kita tidak mendapatkan hukuman dari dosa yang sudah kita perbuat atau dosa yang harusnya kita tanggung. Tetapi Yesuslah yang menjadi penyelamat kita. Dia mau mengampuni. Wah, adik-adik, begitu luar biasa ya ayat firman Tuhan yang kita baca pada hari ini. Bagaimana Yesus mau mencari manusia atau mau menyelamatkan kita masing-masing. Jadi adik-adik, kalau bisa kita menghafal ayatnya ya. Kalau bisa kita hafal, kita ingat. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Sekali lagi coba ya. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Wah, luar biasa ya adik-adik. Nah, tentang anak yang hilang, firman Tuhan juga ada menceritakan bagaimana Yesus menceritakan di dalam Alkitab dari Lukas 15 ya. Ada, kalau kita mau baca boleh, nanti setelah firman Tuhan selesai, ibadah sekolah minggu sudah selesai, kita boleh membacanya dari Lukas 15. Di situ diceritakan, Yesus menceritakan kepada orang-orang banyak. Ya, Yesus menceritakan kepada orang-orang banyak. Di situ banyak yang melihat. Di situ ada orang, dikatakan dalam firman Tuhan, ada orang Farisi, terus ada ahli-ahli Taurat, dan juga ada orang-orang berdosa. Nah, pada waktu Tuhan Yesus bercerita, banyak orang yang mendengarkan. Ceritanya begini. Ada satu keluarga, ya, 2 anak, yaitu si sulung dan si bungsu. Lalu si bungsu ini mengatakan kepada bapaknya, dia katakan, "Bapak, berikanlah harta yang menjadi milikku, berikanlah harta yang menjadi hakku." Anaknya yang si bungsu katakan seperti itu. Karena ayahnya, karena bapaknya sayang kepada anak-anaknya, bapaknya mengasihi anak-anaknya, sehingga bapaknya melakukan pembagian harta. Akhirnya mereka mendapatkan hartanya masing-masing. Lalu si sulung inilah, si bungsu ini melakukan, dia menjual semua hartanya, haknya, dia jual dan dia pergi berpesta pora. Dia bersenang-senang, dia menghabiskan uangnya, dia hidup dengan suka-sukanya, ya. Dia suka-sukanya menghabiskan uangnya. Dia bermabuk-mabukan, dia berpesta pora, ya. Sehingga pada suatu waktu ketika dia mau membeli makanan, ternyata uangnya sudah habis. Gak hanya itu, dia pun kelaparan. Saking dia kelaparan, adik-adik, apa yang terjadi? Dia pun mau bekerja, bahkan firman Tuhan katakan
dia mau memakan makanan ternak, itu pun tidak diperbolehkan oleh majikan yang memiliki ternak. Dia sangat kelaparan dan dia menyadari bahwa dia menyesal telah melakukan yang tidak baik. Dia merasa dia sedih mengingat perbuatannya, sehingga karena dia mengalami kesulitan, dia mengalami kesusahan, dia berniat untuk atau dia memutuskan untuk pulang ke rumah bapaknya. Dia memberanikan, dia bertobat, dia beranikan diri untuk pulang ke rumah bapaknya. Pada waktu dia pulang ke rumah bapaknya, dia mengakui bahwasanya dia sudah berdosa, dia sudah melakukan kesalahan. Apa yang terjadi, teman-teman? Bapaknya sangat senang menyambut dia. Bapaknya sangat senang, dan bahkan bukan saja senang, dia peluk, bukan hanya dia peluk, dia dikasih baju, dia dikasih yang makanan, dia bahkan bapaknya dikatakan di dalam Alkitab, bapaknya membuat pesta untuk merayakan anaknya yang pulang. Ternyata ayahnya sangat senang, sangat mengasihi anaknya, meskipun anaknya melakukan kesalahan atau anaknya sudah menyakiti hati bapaknya. Demikian juga Tuhan kita, ya, ke Tuhan kita Yesus Kristus. Meskipun kita terhilang, kita melakukan kesalahan, Tuhan kita itu mengampuni. Dia tidak mau kita mendapatkan penderitaan. Yesus tidak mau kita mengalami kesulitan. Yesus mau menyelamatkan. Dia akan menerima kita, dia akan mengampuni kita kalau kita mau mengakui kesalahan kita. Akan tetapi adik-adik, pada waktu adiknya pulang, pada waktu bapaknya membuat pesta di rumah bapaknya, anaknya yang sulung, yang hidup bersama-sama dengan ayahnya, ketika pulang dari ladang, dia melihat, dia bertanya kepada pekerjanya, apakah yang terjadi di rumahnya. Lalu pekerjanya menjawab bahwasanya adiknya sudah pulang dan bapaknya membuat pesta. Akhirnya apa yang terjadi, adik-adik? Si sulung marah sejadi-jadinya. Dia protes kepada bapaknya. Mengapa adiknya yang sudah melakukan kesalahan tetapi masih dibuat pesta? Padahal si sulung sudah lama hidup bersama-sama dengan bapaknya tetapi tidak pernah diperbuat seperti itu. Nah, adik-adik, hal ini juga menggambarkan bagaimana anak yang terhilang, ya. Meskipun seperti si bungsu, dia terhilang, dia mengakui kesalahannya, tetapi bapaknya tetap menerima dia, mengasihi dia, ya. Tetapi si sulung, meskipun dia tidak pergi meninggalkan bapaknya, tetapi dia sangat marah, dia menyimpan kekesalan, dia sangat kecewa, bahkan dia dendam, gitu ya, kepada adiknya. Adik-adik, firman Tuhan hari ini mau mengajarkan kepada kita, ketika Tuhan Yesus, ketika ada di antara kita, teman-teman kita yang percaya kepada Yesus, janganlah kita bersungut-sungut, ya. Janganlah kita iri kepada teman kita yang baru percaya atau saudara kita yang baru percaya. Melainkan marilah kita bersukacita juga menyambut atau menerima teman kita yang percaya kepada Yesus. Jangan seperti si sulung. Si sulung dia sangat marah, dia menaruh kekecewaan, dia menaruh dendam, dia protes kepada bapaknya. Dia tidak menerima bahwasanya dia tidak menerima adiknya. Tetapi di sini kita mau belajar yang pertama, ketika ada orang yang mau percaya kepada Yesus,
mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, kita jangan bersungut-sungut, melainkan kita juga ikut bersukacita. Kita ikut senang, kita harus ikut bahagia karena ada anggota baru di dalam kerajaan surga. Kalau kita terhilang, adik-adik, kita yang selama ini kita terus melakukan kesalahan, ingatlah bahwasanya Bapa kita mengampuni. Dia mencari yang hilang, dia mencari orang yang tersesat untuk mendapatkan keselamatan. Adik-adik, firman Tuhan hari ini mau mengajarkan kita dua hal. Kalau kita sudah percaya kepada Tuhan Yesus, ingatlah bahwasanya kita sudah mendapatkan pengampunan dosa. Kalau ada orang yang mau percaya kepada Tuhan Yesus, marilah kita yang sudah menerima Yesus tidak bersungut-sungut, tetapi kita merasakan sukacita karena ada yang menerima atau ada yang diselamatkan oleh Yesus Kristus. Kiranya firman Tuhan hari ini memberkati kita semua dan menolong kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih hari ini kami boleh belajar tentang firman Tuhan yang mengingatkan kepada kami bahwasanya kami sering sekali melakukan kesalahan, sering sekali kami suka-suka di dalam kehidupan kami. Kami mau kiranya Tuhan tolong supaya kami diingatkan agar kami terus mengandalkan Tuhan. Dan ketika ada teman kami, saudara kami menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, kami bukan menjadi iri atau tidak suka kepadanya, tetapi bagaimana kami juga bersukacita menyambut, bahkan juga bersukacita menerima saudara kami yang baru. Terima kasih Tuhan, dan hamba-Mu juga mau berdoa buat setiap anak-anak yang studi. Tuhan terus berkati mereka dalam studinya, berikan hikmat, kebijaksanaan, berikan kepada mereka kepintaran, sehingga di dalam bangku studi mereka boleh menjadi teladan, menjadi contoh buat teman-teman mereka yang lainnya. Terima kasih Tuhan, berkati juga iman mereka, supaya iman mereka semakin bertumbuh di dalam Yesus Kristus, dan mereka semakin mencintai Tuhan, dan kehidupan mereka semakin menunjukkan bahwa Yesus ada di dalam diri mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa kami, dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan hari ini. Tuhan memanggil namamu. Tuhan mau kita semuanya menjadi anak-anak Tuhan. Satu panggilan yang penuh dengan kegirangan. Oleh sebab itu, jika Tuhan memanggilmu, apa jawabmu? Jawab ya, gitu ya. Oke, kita dengar pujian. Dengar, dia panggil namamu, juga dia panggil namamu. Juga
pelan-pelan saja ya. Oke. 我们在天上的父，耶和华中你的名为圣，愿你的国降临，愿你的旨意行在地上，如同行在天上。我们日用的饮食，记得赐给我们，赦免我们的罪，如同我们赦免得罪我们的人，不叫我们一切试探，拯救我们脱离邪恶，因为国度、权柄、荣耀，全是你的。